Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman channel? Kali ini kedatangan tamu dari istilahnya sesepuh saya juga guru sih dalam ini, guru kita kedatangan kita satronin abis ngaji, bukan yang satronin lah, abis ngaji ini juga ayo maafin. Jadi sekarang kita kembali lagi di obrolan masa jadul. Jadi kalau dipanggil di sini Pak Ustadz, ada yang panggil juga Abi karena dari dulu ngajar ngaji di daerah Gang Buaya. Mungkin dari ujung ke ujung Gang Buaya kenal yang namanya Pak Ustadz Sofia. Dia juga ngajar juga sebagai guru juga di beberapa sekolahan. Jadi teman-teman channel nggak panjang lebar juga nih, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa loncengnya biar berkembang teman-teman channel, ya kan. Jadi biar bisa juga datang ke daerah lo juga, ketemu narasumber siapa, lo boleh tulis namanya siapa, rumahnya di mana. Mungkin suatu saat nanti gue sama Bang Robek bisa satronin, bisa silaturahmi ya Bang Robek ya. Insyaallah. Iya gitu. Amin. Jadi nggak usah panjang lebar nih teman-teman channel, kita langsung ngobrol langsung aja sama Pak Ustadz Sofyan. Langsung aja teman-teman. Assalamualaikum Pak Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Kesibukan sehari-hari sekarang apa ini Pak Ustadz kira-kira? Ya, dibilang sibuk malah kagak, dibilang kagak ya sibuk. Karena kita memang udah ada kewajiban secara apa ya? Secara batin kali ya, abdi negara juga kita kan gitu ya, punya kewajiban walaupun lagi begini tetap mesti melaksanakan kewajiban meskipun dari rumah gitu. Yang kalau kata orang sekarang apa namanya virtual, iya kan WFH apa itu? WFH. Kerja di rumah, work from home. Oh iya, jelasin dong. Iya pokoknya gitu dah. Home gitu, kerja dari rumah. Iya, maksudnya gitu teman-teman channel. Maaf ya. Dek kumisnya nyebrang sih susah bahasanya, kumis nyebrang. Jadi Pak Ustadz ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman channel Pak Ustadz. Yang banyak. Enggak, cuma dikit Bang Robek lagi, ente diem dulu Bang Robek. Pak Ustadz, pertanyaan selama ini berarti masih mengajar ya Pak Ustadz di apaan? Kayak di berbagai sekolah gitu, enggak cuma kayak misalkan di sekolah, di beberapa masjid atau musola juga masih tetap masih ngajar ya Pak Ustadz? Alhamdulillah ngajar di sekolahan masih. Dulu ane ngajar di 38, setelah ngajar 38 itu SMP Abi ya? Iya, SMP 38 di Gang Buaya. Jadi kebetulan dekat rumah. Ya kan, dari tahun berapa dulu tuh? Dari tahun 2004 sampai 2015. Jadi banyak anak-anak mari yang juga dulunya pernah ajarin. Terus karena aneh diangkat jadi pegawai negeri tahun 2010 alhamdulillah. Karena doa orang tua juga akhirnya aneh harus pilih salah satu, karena nggak bisa kita masuk di dua tempat pada waktu yang sama. Berarti salah satu harus dipilih. Artinya ya sekarang ada di tempat yang memang ada ditugasin, yaitu di Al-Falah, Madrasah Al-Falah di daerah Pejompongan ya, 2015. Tapi lumayan juga ya, 11 tahun ngajar di SMP 38 ya, kurang lebih segitu, 2004 sampai 2015. Berapa tahun? 11 tahun. Iya, 11 tahun. 11 tahun berarti Bang Robek. Kan 2004. 11 Iya. Itu. Ya jelas sih ketawa. Pak Ustadz, kalau selama ngajar nih di era kayak pandemi kayak gini Pak Ustadz ya kan, apa aja kan sekarang kan serba Pandemi apaan sih pandemi? Pandemi apaan? Pandemi. Lu main ngomong aja sih pandemi lah, enggak tahu. Pandemi COVID-19. Kalau orang-orang begitu ya pandemi. Iya, 19 lah istilahnya 19. Mudah-mudahan ada vaksin yang digratisin gitu. Selama pandemi ngajar nih Pak Ustadz ya kan, apa kan segala kan virtual, ketemu cuman dari handphone lah ya kan, Zoom kayak gitu. Apalagi takutnya kan ada orang yang nggak bisa ya kan, atau juga orang tuanya juga yang malah yang belajar, yang gaptek lah ya. Bisa gaptek gitu ya. Iya. Sudut pandang Pak Ustadz nih selama jadi guru kan efektif gak pembelajaran kayak gitu Pak Ustadz?
kalau dibilang efektif ya kagak efektif. Agak efektif. Cuman itu ya bagian dari cara aja kita supaya jalan belajar walaupun masa pandemi. Tapi kalau dibilang efektif enggak efektif. Enggak. Karena gimana pun juga yang namanya ngajar mesti ketemu. Iya. Ya, mesti ketemu Tatap secara muka. fisik, bertatap muka. Biar dapat ilmunya juga. Iya, kadang kan kita kalau begitu virtual begitu, guru ngajar nih, guru ngasih tugas di rumah sama anak-anak, yang ngerjain bukan anak-anak. Iya, belum tentu anak Iya. murid. Benar. Emaknya. Emaknya kadang juga ngelihat Google sebelahnya, gini nyari-nyari. Iya, ngomong sama handphone dah. Maksudnya apa nih? Ya kan? Dia mulai gila nih. Jadi serba tahu. Jadi begitu. Namanya Google jadi serba tahu Iya. semuanya. Iya, nggak maksimal jadinya. Iya, nggak dibilang nggak maksimal, emang nggak maksimal, nggak seperti kita tatap muka. Enggak kayak dulu Pak Ustadz ya. Kalau tatap muka kan jelas yang belajar tuh anak kagak bisa gurunya tahu. Ya kalau begini ya orang tuanya memang harus proaktif. Ya kendalanya banyak dah kayak begitu-gitu. Jadi kita tahu juga Pak Ustadz kalau tatap muka ya ada yang bandel lah. Iya, kapasitas ada yang rajin kapasitas. otak si anak. Jadi kayak Abi nih Ustadz, jadi bisa tahu Abi kan guru nih kan. Harus sebenarnya itu wajib buat tatap muka. Bukan cuman tatap muka lewat handphone ya. Bisa aja ada manipulasi di situ. Iya lah kayak Google. Mukanya doang, cuman yang ngerjain mamanya. Emaknya sebelahnya Iya. kan. Wah, jawabannya ini Iya, pertanyaannya mah gitu emaknya. Iya, kayak udah berisik. Udah berisik dia. Kalau zaman sekarang, zaman pandemi gini, kalau kita bagi rapot kagak ada ranking, Enggak ada lagi. Udah pukul rata sama nggak ya. ada ranking kelas. Sebab apa? Kita kagak bisa ngukur itu yang ngerjain Iya. anak atau bukan. benar. Ya kalau kita yang jadi guru nih di sekolahan ngasih tugas, yang penting anak ada respon bahwa dia kerjain tugas, ada aktivitas, meskipun kita tahu itu dibantu dan pasti harus dibantu, nggak mungkin tuh anak kerjain sendiri. Iya. Tuh anak suruh baca emang mudeng. Karena Kagak. memang nggak semua anak sekolah itu orang tuanya mampu untuk beliin handphone ya, Abi ya gitu Iya. maksudnya. Ada Karena kota juga Iya. paket kan. Paket juga dapat biar katanya Pak Ustadz ya kalau dari sekolahan ya. Dapat, cuman kagak rutin, artinya nggak rutin tiap bulan. Yang namanya program kan ada anggaran gitu ya, dianggarkan, tapi kadang ketika turunnya itu nggak seperti apa yang disampaikan gitu. Ya pokoknya pintar-pintar orang tua ada tuh nyisihin buat kuota, yang ada, yang kagak ada, ya begitu dah alasannya kalau ditanya. Cuman kalau Kenapa kagak ngumpulin tugas? Kagak ada kuota. padahal lagi itu diisiin banyak dari sekolahan. Habisnya cuma buat nonton YouTube. Nah, itu dia. Kadang buat main juga game. disalahgunain gitu. Iya. apa yang Iya. udah di Kalau bisa kayak gitu orang tuanya harus pantau juga Pak Ustadz ya. Kotanya habisnya kemana. kuota bukan kota, lo sih Kota. kuota. Cuman dia seneng Pak Ustadz nih anaknya nggak sekolah jadi duit jajannya bebas. Duit jajan. Seneng deh. Karena channel anaknya sekolahnya di rumah aja. Duit jajan sekolah jadi utuh. Ya gitu deh. Berarti pandangan Pak Ustadz nggak efektif sebenarnya buat belajar virtual kayak gini. Sebenarnya ya. kalau Cuman kita- ya mau gimana lagi karena masih jalanin pandemi kayak Prosedur. gini. Prosedur juga, protokol kesehatan juga harus dijalanin, ya kan. Kalau boleh kita flashback ke belakang nih Pak Ustadz nih, Iya. ya kan. Sekarang kan Pak Ustadz sudah jadi guru atau sebagai pengajar, ya kan, di sekolah maupun aktif di kegiatan masjid. Kalau jadi guru ngaji, apa yang latar belakang semua nih? Maksudnya apa? Misalkan jadi Pak Ustadz jadi guru ngaji nih, apa yang melatar belakangi semua ini Pak? Kira-kira Latar belakang. yang melatar belakangi? Emang antara guru sekolah sama guru ngaji beda. Kalau guru sekolah itu kita ada sebutan jadi profesi, terus ada status sosial jadi masyarakat. Lo kerjanya apa sih? Guru? Gimana gitu kan? Jadi ada profesi, lebih ke profesi, terus ya nyari maisha juga buat kehidupan gitu. Walaupun ada tahapannya, tapi kalau buat ngaji dalam artian ngaji di musola, ngaji di rumah atau apa gitu, Buka taklim itu nah kita motivasinya apa ya, giroh kita aja kepengen bahwa
kita punya kampung. Bukan berarti kita merasa mampu bisa untuk ngajar, tapi senang aja kalau kita ngumpul bareng-bareng ya, entah itu di musola, di masjid, tapi yang kita obrolin masalah akhirat, masalah agama. Jadi tujuannya sih buat ngingetin diri pribadi, juga ngajak yang mau, yang yang pengen kita bareng-bareng belajar gitu. Jadi bukan profesi atau bukan apa, tapi semata-mata kita memang tujuannya lillahi ta'ala. Tapi kalau kayak begitu biasanya Abi itu permintaan dari anak-anak daerah kampung. Apa memang Abi menawarkan untuk yuk ngaji, kita buka taklim nih gitu, dengan apa sih namanya, kemampuan kayak Abi nih. Abi kan udah mampu lah kasarnya. Abi udah mampu, yuk ngaji yuk sama aneh di musola, yuk aneh kerahin apa yang udah aneh dapat di apa yang Abi dapat gitu. Iya, apa kayak begitu sistemnya dari anak-anak yang minta apa memang Abi yang nawarin? Kalau buat arah situ bukan kagak ada orang yang minta ya. Iya. Bukan kagak ada orang yang minta, tapi jarang. Justru jarang ya kalau sekarang ya Abi. Jarang orang sekelompok orang, terutama anak-anak ya. Kalau aneh kan selalu bersentuhannya sama anak-anak, pemuda, remaja gitu. Dari dulu sampai gini hari. Lebih merangkul, ngajak gitu ya, ngajak rangkul daripada ada kemauan dari sekelompok anak-anak yang minta gitu ya. Tapi bukan nggak ada gitu, termasuk di sini ada gitu. Tapi secara umum kalau kita nggak bergerak nih, kita nggak berupaya pendekatan segala macam, gitu kan, terbuka sama anak-anak muda, pendekatannya cakep, terus diterima sama anak-anak, enjoy aja. Ya walaupun kita ajak juga belum tentu mau kalau kitanya kaku gitu kan. Jadi kayak yang bersambut aja, kita cari selahnya. Ketika mereka udah mulai terbuka, nah udah kita jalan bareng gitu. Niat dari diri sendiri sih. Nah nanti akan muncul tuh niat sendiri, dimana yang akhirnya nggak mau ngaji jadi mau ngaji. Nah biasa awalnya dikit lama-lama yang nggak mau. Nah, terus kita tambahin yang lain-lain juga penyemangatnya apa gitu kan, nggak tok ngaji gitu. Oh iya, gitu, kayak main Marawis kan. Karena kan dulu sempat Gamboya terkenal Marawis itu tahun berapa tuh ya? Iya. Pernah juara juga 2004 kalau nggak salah tuh, 2002-an itu. Kita masih kecil lah. Ini Bang Robert nih senior nih Marawis. Bang Robert. Sekarang udah jenggotan. Sekarang udah jenggotan. Bulu hidung nyebrang. Dulu masih ngusah. Dulu sempat bandel juga ya Pak Seti. Bangor. Oh, Bangor benar. Ya alhamdulillah udah benar. Benar sih Belan, maksudnya udah arahnya udah rada bener gitu. Ya, amin. Soleh. Yang Pak Ustadz beda ini dari cara ngajar ngaji zaman dulu sama sekarang tuh apa Pak Ustadz? Kalau zaman dulu aneh nih ngerasain, zaman dulu aneh ngaji. Waktu aneh ngaji nih dulu, ya kan? Waktu jadi murid kok ya. Jadi murid kita belajar ngaji sama guru-guru di sini dulu, ada Ustazah Maswani, ada orang tua yang lain gitu ya. Itu beneran dalam artian ngedidiknya kalau ngomel tuh ngomel beneran dalam artian buat kebaikan. Kalau sekarang kan kalau kita ngomel dikit kadang-kadang orang tua gak terima. Iya. Nah, dulu kebanyakan. Begitu kan, ada dikit lapor polisi. Lapor. Kalau dulu tuh bukan kagak ada gitu-gituan, cuman orang tua nerima, dan memang orang tua tuh datang ke guru masrahin. Ini anak saya serahin ke guru untuk silakan dididik. Kalau ada yang salah pokoknya dipasrahin semua muahnya. Yang namanya guru ngedidik juga nggak bakal kasar sekasar-kasarnya, pasti ada batasannya, ya kan gitu. Nah itu praktek begitu tuh dulu yang aneh alamin gitu kan. Yang namanya guru pegang rotan bukan berarti buat ngegebuk, tapi itu sebagai isyarah aja bahwa kita
dalam rangka melatih disiplin, melatih apa segala macam gitu ya. Ada ketegasan lah gitu. Gitu. Yang namanya diomelin sama guru dulu mah sering gitu kan. Makanan sehari-hari tuh Abi ya. Makanan sehari. Makanya sekarang beda banget ya Ustaz ya sama sekarang ngajar ngaji yang sama zaman sekarang ya Ustaz. Zaman. Iya. Sekarang Dulu kan ada majelis taklim di sini kan Ustaz kan ngajar juga nih Mushola Nurul Ihsan nih. Ya kan di Gambuaya. Dulu pas baru bukaan kayak kitab kayak gini kan Ustaz ya, cuman ngaji fikih lah istilahnya kan, dengar kan rame tuh. Sekarang kelihatan yang bener niat ngaji sama enggak ya kan. Jadi sekarang tinggal dikit ya kan. Udah pada kabur semua. Jadi pandangannya gimana tuh Pak Ustaz? Yang namanya ngaji nggak di mana-mana begitu. Udah apa namanya? Apa namanya? Lumrahnya begitu dah gitu kan. Udah kagak aneh. Sudah kagak aneh, makanya yang penting kan kalau bahasa agamanya itu istiqomahnya gitu kan. Ntar juga gitu kan lama-lama akan terbuka sendiri gitu kan. Terutama aneh yang jadi ya bukan yang dituain lah gitu kan, yang harus lebih istiqomah gitu. Kalau anehnya nggak istiqomah ya udah ya, karena ngadepin anak-anak muda sekarang kayak gimana sih ya? Belajar istiqomah gitu kan, sama-sama belajar. Iya. Memang begitu dah alurnya begitu gitu kan. Kalau kita lihat anak-anak mundur, kita ikut mundur ya kelar udah gulung tikar gitu kan. Jadi sepi ini kampung. Iya, seada-adanya kita jalanin, yang penting terus rutin belajar. Yang penting masih ada yang mau ikut ya Pak Ustaz. Iya. Gitu. Kayak dulu pertama-tama kita bikin pengajian sampai azikro ya. Azikro. Yang bajunya biru tuh kalau buat main marawis. Masih di rumah. Iya, ada dua. Ngaji masih di rumah. Enggak di sekolah. Di rumah nenek tuh masih ada ya lumayan tempat yang agak legaan dikit gitu kan. Bisa ngumpul di situ. Kita koordinasi sama pejabat pemerintah tingkat paling bawah RT. Nah, gitu tuh Bang Kerno kan. Diizinin udah jalan bareng cakep sampai kita punya marawis dari mulai minjem sampai beli segala macam. Ya, itu kan artinya buah dari apa ya, keinginan kita bareng-bareng, terutama ente yang penggeraknya dulu gitu kan. Yang sekarang juga masih alhamdulillah masih eksis gitu. Gitu teman-teman channel. Jadi kalau emang ada mau kangen suara pukulannya Aljikro bisa di komen. Coba dong Bang main Bang marawisnya Aljikro. Kita kumpulin dah anak-anaknya kita main dah. Ya Pak Ustaz. Siap. Siap dah vokalis. Yang vokalisnya Abi. Gitu kalau emang ada mau kangen komen dah. Boleh tuh. Karena dari Aljikro sendiri banyak pengalaman warga lingkungan sini yang kebagian apa sih permainan marawisnya. Contohnya kayak Abi diarak nikah. Abi diarak nikah. Ini juga nih. Cuma udah lumping kayak itu teman-teman. Iya, makan beling lah. Pak Ustadz, kan selama ngajar ngaji pasti kan ada yang bandel nih Pak Ustadz nih kan. Enggak di mana-mana pasti kan ada murid yang bener-bener bandel yang zaman dulunya sampai sekarang kan ya kan. Itu yang Pak Ustadz lakuin kalau ke murid yang bandel gimana itu Pak Ustadz? Kalau nggak bisa dibilangin lah istilahnya kayak Bang Robert dulu kan nggak bisa dibilangin ya susah nih kan. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa. Jadi aneh juga ngikutin umur aneh sendiri. Kalau dulu gitu aneh masih muda belum nikah gitu ya, ngelihat yang Bang Robert tuh pengennya ngomel dan gitu ya, bentak ngomel. Kadang-kadang kita apain ya, agak kita singkirin dikit, kita sindirin, kita apa namanya, ada perlakuan khusus lah. Tapi kemarin-marinya kita makin tua, yang bandel nggak bandel sama-sama niatnya ngaji, gitu kan. Kalau yang bandel ya cuman lagi bandel aja kali, gitu. Tadi dia ketemu. Emang kadang suka kebawa emosi juga ya Bi, kalau ngelihat ngadepin hal-hal yang kayak gitu. Zaman dulu bener tuh bandel, temen main channel tuh Gambuaya biar kata bandel ngaji jalan terus. Amin. Alhamdulillah sampai sekarang ya Ustaz masih ada pengajian. Masih ketemu pengajian, masih ada. Kalau mau datang tiap malam Selasa di Gambuaya tuh ngaji fikih sama Pak Ustaz Sofian di Mushola Nurul Ihsan ya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Gitu. Setiap malam Selasa teman main channel gitu. Jam berapa? Pada Isya. Habis Isya. Gitu. Isya Pak Ustaz, habis nih. Ini kan ada pertanyaan juga nih riset dari teman main channel nih Pak Ustaz ya kan.
kalau denger Gang Buaya, Pak Ustadz, dulu kan Pak Ustadz juga kan mudanya terkenal di lingkungan aktif lah istilahnya gitu kan, sebagai berorganisasi ya. Boleh nggak berbagi cerita ke teman main channel kegiatan seperti apa aja Pak Ustadz yang zaman dulu nih Pak Ustadz? Itu kenangan banget tuh Abi tuh. Boleh nih Abi, boleh nih, kenangan banget nih. Saya masalahnya jadi Anggota. anak buah. Boleh Abi, silakan. Sama teman main channel. Tahun berapa itu Dek dulu? Saya lupa Abi, cuman waduh suka mulu dah. Nggak ada ditanya Kepemimpinannya Abi di tingkat kelurahan tuh, mimpin lingkungan Kartengsi. Jadi itu awalnya tahun 2000 berapa ya? Jadi semua 2007 kalau nggak salah ya? 2004. 2004 ya. Tetap akarnya itu Azikro. Azikro. Jadi aneh bisa berteman banyak orang di Gang Buaya sampai kepindah gang-gang yang lain itu Azikro dari Marawis gitu. Nah dari situ tiba-tiba ada pemilihan ketua Karang Taruna Iya benar Abi. kelurahan. Tingkat Tiba-tiba kelurahan. diundang untuk hadir di Itu kelurahan. Ketua Karang Taruna nggak di RW dulu Pak Ustadz, apa langsung Langsung. Kalau buat Abi langsung. gitu teman main channel, jadi di RW pemimpinannya nggak ada, langsung kelurahan gitu. RW-nya ada yang pegang, cuman Abi langsung dilempar ke kelurahan. kelurahan, iya. Mumpunilah gitu. Udah mampu istilahnya Iya. gitu. Jadi suka dukanya apa itu Pak Ustadz, pengalaman itu Pak Ustadz selama jadi mimpin jadi organisasi? Mantap lah, banyak pengalaman pastinya. Benar. Mm-mm. Benar. Kita pertama banyak teman, terutama anak-anak muda, bukan lagi CRT, CRW tapi kelurahan. Terus kelurahan. Kita banyak dikenal orang dalam artian banyak teman, silaturahim, orang tua juga kita banyak sowan, banyak minta pendapatnya. Itu yang paling penting. Kita banyak minta nasihat nih dari tokoh-tokoh di sini di Gang Buaya, kayak Pak Yoyo dulu sempat beliau di Dekel, ada Pak Jigani, semua tokoh-tokoh yang kita minta pendapatnya. Nah, dalam rangka itu dia tadi ceritanya, tiba-tiba aneh dipasang di kelurahan, RT kagak, RW kagak, ujung-ujung naik kelurahan, kita bengong juga. Abi kaget, gue naik kelurahan ya. Itu juga nggak ada settingan. Iya benar. Boro-boro pakai duit recehan gitu kan, ribuan aja kagak gitu. Emang langsung dipilih. Emang pure keinginan pemuda lingkungan Kartengsi pengen Abi yang mimpin di kelurahan, di kelurahan Tarunanya. Gitu teman main channel. Nggak tahu apa yang dilihat dari aneh tuh gitu kan, tiba-tiba aneh dipilih, ya udah Bismillah deh kita berangkat. Nih, karomahnya lihat. Isi karomah. Mi karomah. Kalau Pak Ustadz karomah, kalau dia keremian. Lo kalau ketawa jangan tutup mata, ntar ditinggal. Tapi jujur ya, aneh pribadi bisa baca rawi. Salah satunya Abi yang ngajarin. Abi yang tunjuk aneh untuk naik baca rawi. Boleh teman main channel komentar kalau emang mau Robek suruh baca rawi, komentar aja ntar biar Mampir aja kemari mampir. nggak usah teman main videoin biar dia geter gini. Bang Robek kalau terkenalnya di Gang Buaya tuh orang gemeter. Megang HP aja tangannya teman main channel. Iya benar. Kenapa begitu ya? Masih masih. Kenapa begitu ya? Nggak tahu. Mungkin Kayak Asia ya, kayak Asia. Mode getar. Kayak setrum gitu. Pegang HP begini. Pengalaman yang paling berkesan di kelurahan itu selama berorganisasi apa itu Pak Ustadz? Apa yang paling kesannya? Apa Dek? Kayak Abi lupa ingat ngadain acara gede, acara akbar di kelurahan. Kalau nggak salah ya kayak lari maraton 17-an ya? Iya, acara 17-an tuh Abi lumayan dikenal Kelurahan lah itu. Iya. Kelurahan Ngadain Kartengsi. acara itu sama apa sih namanya, sering ngadain kegiatan agama gitu, religi. Iya.
kayak Taufik Akbar atau apa itu Abi. Makanya Abi banyak yang terkenal di situ. Di Karang Taruna tuh programnya dulu Muharram, Iya. 17-an, Maulid. Pokoknya antara PHBI sama PHBN seimbang, gitu ya, seimbang. Berarti banyak Pak Ustadz tuh ya, apa namanya, program-program dulu zaman dulunya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah banyak. Dan sampai sekarang masih ada tuh dokumentasinya. Masih ada Foto-foto sih, ada foto-foto. foto-foto. Ntar temen main channel ya, ntar kita selipin fotonya Ya, beberapa. kadang-kadang foto. kangen juga pengen kumpul-kumpul Benar. sama yang lama-lama. Banyak di Facebook pada minta kumpul reunian katanya. Reunian. Kalau lagi Alumni kita suka upload, ada yang komen gitu kan. Masih kuyus, lu masih kuyus. Wah, Abi. Baru pulang dari mondok. Baru pulang mondok, masih mimpin kampung, mimpin daerah juga. Aduh, ampun. Kalau dia juga pernah mimpin, cuma tanah kosong Ya, teman main. nggak ada warga nih. Belis doang isinya. Dukanya dalam organisasi gitu Pak Ustadz. Ada gak yang kesel sama anggota gitu? Ini orang kok begini banget gitu, males nih orang suruh nih nggak mau, gitu giliran makan mau. Gitu. Kan biasanya ada tuh kan Pak Ustadz yang kayak gitu. Kayaknya siapa itu? Nih. Oh, nggak ada tuh sejarahnya kalau aneh pribadi. Kalau dia mimpin nggak pernah mau sambutan temennya. Kabur, suruh sambutan dikabur Iwan. Dukanya apa itu Pak Ustadz? Ada gak dalam berorganisasi? Mungkin waktu kali ya Abi di situ ya. Ya, kita pasti waktu perlu banyak ya, sosial lah. Namanya juga sosial ya. Sosial kita perlu tenaga, perlu waktu, perlu bukan pengorbanan sih. Belajar untuk inilah. Kadang begini doang. Kita kadang-kadang begini, antara pikiran orang tua sama anak muda beda. Iya Nah benar. itu dari dulu sampai sekarang tuh. Tuh kadang gitu semangat sama anak muda nih, menggebu-gebu. Begitu kita ngomong sama orang tua, entah itu dia jabatannya apa gitu. Kadang-kadang kagak nyambung nih, kita dipatahin. Nah itu yang bikin sedih tuh. Iya. Nah, emang kita kagak mundur dah. Gimana caranya? Kita buktiin dulu bahwa kita punya gaweannya bisa dibanggain bukan cuma sama satu kelompok atau siapa, tapi buat semua. Nah di situ ntar orang tua melek, oh iya benar juga lo gaweannya. Itu. gitu. Contohnya teman Jadi kita begitu tuh. Jangan dulu emang anggap banyak orang sih tua begitu. kagak benar. Kadang-kadang orang tua tuh pertimbangannya emang dia apa namanya lebih hati-hati karena pengalamannya lebih luas. Cuman kita yang jadi anak muda jangan juga Jangan pekok. sungkan minta pendapat, tapi juga jangan putus asa ketika ada hal yang menjadi hambatan. Terus aja kita lakuin sebisa kita, penuh hati-hati, perencanaan yang matang. Nah, nanti insya Allah kalau udah ada hasilnya, bukan kehebatan kita yang kita banggain, tapi kita puas sama apa yang kita lakuin bisa buat maslahat orang banyak. Jadi gitu teman mencena. Gunanya organisasi gitu, nggak cuma misalkan lo bikin punya program satu nggak bagus cuma sendiri, semuanya jadi bagus. Walaupun yang satu jelek, pasti semuanya juga bakal jadi jelek. Iya, bener, Gitu, teman Ente. mencena. Ikut berorganisasi teman mencena, jadi tahu. Gak usah pakai melotot ngomong. Melotot. Orang serem, temen-temen jadi serem ngeliatnya. Berarti tuh Abine nggak pernah mimpin jadi ketua Karang Taruna RW, nggak pernah jadi RT, nggak pernah jadi RW, cuma langsung mimpinnya di kelurahan teman mencena. Tapi Patut jadi dicontoh, ketua cuma gue jangan coba-coba dah. Kalau geget kayak gue. Kalau gemeter lu, disuruh bikin satu program lu bingung. Abi, kalau dengar kata Gang Buaya nih, yang paling berkesan selama Abi masih kecil di Gang Buaya itu apa ya, Abi? Apa ya? Mungkin rame Iya, bocah pada Bocah ngaji nih kan. pulang hilir mudik pada pulang ngaji kali ya Abi ya, gitu ya. Masih gimana pun juga kita masih kuat di basic pengajiannya, agamanya. Ya di mana-mana ada pengajian, di sana ada pengajian, di mana ada pengajian. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Itu kesannya, termasuk ya aneh juga dari kecil begitu. Banyak apa ya? Kalau kita kan dekat kuburan nih gitu ya. Pipak. Nah, itu seninya juga tuh. Buat kita yang mungkin gak dialamin sama orang-orang yang Di luar ini di ya. luar kita gitu ya. Di luar lingkungan Gang Buaya. Sampai kita dari kecil tuh udah belajar yang namanya nyari duit
buat sendiri, buat jajan sendiri, Benar, gitu kan ya? Benar, benar. Kalau mau munggahan itu kita paling seneng gitu kan, walaupun modal sapu sama Jadi sama kain pel jadi kalau zaman kita kecil itu puasa sebenarnya kapan nih kita lebaran? Sebenarnya bukan lebarannya, munggahnya yang disebutin. Ya Bi. Munggahnya dicariin. cuma model kain pel sepotong. Iya. Jadi Main HP atau di kantor. pulang bodoh segepok ya. Iya. besoknya sahur nih ke Indomaret. Iya. Belum mana Indomaret dulu sentrum tuh sentrum. Oh, sentrum. Abi masih ingat kan? Iya. Gitu teman Asal habis maghrib yang kita ini bukan sholat, kita buka kantong kita udah dapat berapa? Ya ada ampun. Itu tuh yang kesan kecil tuh yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Apalagi kalau zaman dulu kan ada itu orang tiap lalu lalang tuh pakai baju koko kalau zaman dulu ya. Tapi kayak gitu. Kalau sekarang kan udah enggak kan. Sekarang baju TikTok. Yang nggak mendidik. Pak Ustadz, kalau boleh nostalgia lagi nih Pak Ustadz nih kan. Dia nostalgia mulu kayak lagu. Ya kan harusnya pertanyaan temen yang channel maunya nostalgia mulu. Kalau boleh nostalgia nih Pak Ustadz kan. Kan menganyam pendidikan di mana aja nih Pak Ustadz? Sampai mondok pesantren juga kan Pak Ustadz ya kan. Kalau boleh nostalgia boleh gak diceritain selama mondok di itu Pak Ustadz? Saya ketawa. Ada kasih kadukanya selama mondok itu. Teman main aja yang denger denger langsung dari Abi apa ceritanya. Kalau Ani udah ketawa dah. Tahun berapa yang berangkat mondok ya? 88. Tuh, tahun 88 lu. Temen channel. Gua masih SD, Abi udah berangkat. 88 mondok Sukabumi. Daerah Sukabumi. Sukabumi 6 tahun tuh di sono. Ya paling kalau hitungan mondok itu cuman sebulan, selebihnya kita numpang tidur, numpang makan, numpang main doang gitu. Mondok ibaratnya gitu kan. Istilahnya kalau ngaji beneran ya 6 tahun tuh paling sebulan doang gitu kan. Ya sebab aneh bukan orang bener dalam artian kagak ngaku apa namanya masih butuh banyak belajar juga Abi dulu ya. Jadi nyeselnya sekarang kalau dulu kita beneran ngajinya mungkin ya lebih banyak yang kita dapat gitu. Tapi alhamdulillah walaupun kita numpang makan, numpang main di pondok, yang namanya sebengal-bengalnya di pondok masih ada remnya gitu kan. Jadi kehidupan di pondok itu ya banyak seninya, anak seninya. Satu ya kita jauh dari orang tua. Iya kan, ketemu makan kalau di rumah tinggal makan, jajan gitu kan. Kalau di pondok mau makan nyari piring dulu sendiri, nyari gelas sendiri, mau minum, mau makan, apalagi zaman dulu zaman aneh mondok itu awal-awal kita masak sendiri, nyari kayu bakar dulu. Itu benar-benar mandiri udah ya. Iya. Sampai baru kayu bakar ya. Sampai kayu bakar dulu. Kadang-kadang udah saking nggak ada kayu bakarnya kita main nyusuk kebun-kebun orang gitu kan. Apa aja yang ada kita bawa, ya kan? Ada kayu bakar apa aja, bambu-bambu bekas kebun-kebun kita bawa. Buat nyari kayu bakar, kita bakar dulu, cari bikin apa namanya tungku dulu. Terus nyuci beras, agar ditungguin mati supaya kagak mati tuh apinya. Udah gitu kita goreng lauknya baru kita makannya bareng-bareng gitu dari piring-piring. Tapi teman main jangan lihat susahnya, ambil ilmunya di situ. Ambil ilmunya bahwa kita bisa mandiri ya, contohnya Abi bisa masak, bisa ngurus diri pribadi walaupun jauh dari orang tua. Di situ mondok dapat ilmu pula, ilmu agama, ilmu dunia gitu kan. Benar Abi ya? Iya. Benar. Itu sisi kehidupan hari-harinya ya. Ya di samping itu kan kita tetap ada kegiatan sekolah, ngaji, ngaji gitu. Fokus lah gitu, lebih fokus. Alhamdulillah betah tuh dibetah-betahin. Yang kenangan yang nggak bisa dilupain apa itu Abi kalau di pondok itu? Ya kenangan sama aja sih ya, yang kita nangis kagak betah. Mungkin baru-baru. Mungkin adaptasi gitu kita. Biasanya pertama-tama kita girang. Oh terbalik ya? Girang dulu nih seminggu, gitu ditengokin sama orang tua
pulang kita nangis dah. Gitu, pengen pulang gitu. Nah, kita ya lawan kita betah-betah. Kalau yang lain-lainnya sama, bangornya ada kan gitu. Ada bangor. Manusiawi sih Abi. Manusiawi. Apalagi cowok sama main channel udah pasti kan bangor gitu. Ya biasalah, yang namanya kehidupan udah masuk pubertas sama perempuan gimana ya ada, tetap ada. Kita justru normal kan gitu. Tapi ya tetap dalam batasan tertentu lah. Kita bisa ini. Berarti selama mondok itu berapa tahun Nabi? 6 6 tahun. 6 tahun sanawiyah aliyah jadi jatuhnya. Kayak sekolah juga dari baru pertama masuk SD selama 6 tahun itu. Jadi sambil namatin sekolah, sanawiyah itu tingkat SMP, aliyah itu tingkat SMA. Gitu. Jadi SMP SMA sanawiyah aliyah sekalian mondok, selesai keluar aliyah ya udah ini keluar selesai dari pondok. Tapi lanjut kuliah tuh habis itu. Nah, dari situ lanjut kuliah di dulu IAIN. Sekarang UIN. UIN yang di Ciputat. Iya, langsung aneh ke IAIN dulu. Dulu IAIN ganti sekarang UIN. Sekarang UIN. Universitas Indonesia Islam. Iya salah lagi. UIN apa? Universitas apa? Islam Negeri. Iya, dia juga. Dia ketawain aja jawab kan. Jadi pengalamannya Abinya dia kan mondok teman main kalau dia bukan mondok cuman ngendok. Iya. Ngendek kayak Pak Ustaz, selama tantangan yang jadi guru tuh apa Pak Ustaz? Sabar. Kudu sabar ya Pak Ustaz. Kudu sabar. Sama ikhlas dah. Sama ikhlas. Ikhlas artinya ilmu itu nggak bisa kita terapin ke anak, kita selain ke anak kalau kita ada motivasi lain. Gitu. Mau anak berapa, anak gimana, ya kita mesti terima itu amanat yang dititipkan sama kita ikhlas dah, sabar dah. Sabar. Pokoknya kudu sabar teman-teman. Sabar yang tiada batas. Kayak cerita gituan, kayak cerita guru yang anak ada punya Kelainan ya. bukan ada guru ketitipan anak goblok banget gitu. Susah diajarinnya, sampai tuh guru kesel sama tuh anak, orang-orang diajarin ngaji, dia mah diajarin itu biji nangka sebatok timbul sebesek. Itu maksudnya gimana tuh maksudnya? Itu jadi di anak diajarin kalau sekarang Iqra ada ya, baca alif ba ta, hari ini dia bisa, besok dia lupa. Hari ini bisa, besok dilupa. Kagak naik-naik, teman-temannya udah naik nih, udah nyampe juz amma, udah nyampe Quran, dia masih entu aja alif bata. Akhirnya saking keselnya nih guru kagak sabar sama anak nih, anak dalam hati guru ini goblok amat. Akhirnya dikasih hafalan gituan, biji nangka sebatok timbul sebesek, biji nangka sebatok timbul sebesek. Biji nangka sebatok timbul sebesek. Udah lo hafalin. Pulang. Itu sampai rumah tuh anak girang malah. Mak, saya dapat ilmu baru dari Pak Ustadz. Apaan? Biji nangka sebatok timbul sebesek. Lamanya bingung. Lo ilmu dari siapa? Dari Pak Ustadz. Tapi itu anak girang nerimanya. Tapi ikhlas dia. Ikhlas si Ustadz ngasihnya sambil kagak sabar. Karena lihat tuh anak begitu. Kalau kita bilang ini dah bebel gitu. Jungkir balik. Nah ceritanya ini yang bikin harunya itu suatu saat nih gurunya pergi haji. Gurunya pergi haji. Si muridnya datang ngaji ke rumahnya, girang tuh begitu lihat gurunya pergi haji dia sedih, pengen nyusul itu anak pulang ke rumah. Dia ingat pesan gurunya, pokoknya lu baca apa aja tuh, baca tuh tadi biji nangka sebatok, kalau lo mau apa aja lu baca, mau ngapain aja lu baca. Tiba-tiba nih anak saking cinta sama gurunya dibaca. Mau nyusul Pak Ustadz pergi haji, kata emaknya mau lewat mana? Yang namanya gaji tuh naik pesawat, gitu kan? Nah, kalau nggak naik pesawat tuh naik kapal laut. Akhirnya diambil apa itu anak. Jalan juga tuh otak yang walaupun belet-belet dicari. Kebetulan emaknya tukang dodol, tukang bikin dodol, punya penggorengan gede. Buat dodol, dibawa tepung gorengannya kan, kuali gede, dicari namanya
ke ini mesti ke laut nih, soalnya naik kapal laut, ditaruh di atas air laut, pinggir laut, nyampe ke pinggir laut gitu, dinaikin ngambang kan, wah bisa nih kagak kelep. Sambil dibaca tuh biji nangka sambil ingat sama gurunya, saking cintanya tuh pengen nyusul. iya pengen nyusul, biji nangka sebatok timbul sebesek, biji nangka sebatok timbul sebesek. Itu nongol-nongol brewokan kan. Ente jangan ketawa. Singkat cerita deh, singkat cerita tuh penggorengan jalan akhirnya nyampe tuh ke daratan sono, daratan Arab Mekah sono, musim haji. Udah kan gara-gara biji nangka tuh nyampe tuh selamat tuh karomah biji nangka. Nyampe ke sono, turun ke daratan dicari, ketemu gurunya tuh, ketemu. Begitu ketemu gurunya dipanggil sama gurunya, Ustadz sama anaknya, sama itu anak Pak Ustadz. Dilihat, wah kaget tuh Ustadz. Ustadz tuh anak ada di sini. Brewokan enggak tuh? Jadi brewokan enggak? Udah kena air laut, kena pasir. Itu gimana jadinya? Lu bayangin aja. Naik di laut, Naik kuali. sampai Arab. Tapi ente jangan lihat di situnya. Ambil ilmunya tuh. Karena dia cinta sama seorang guru, akhirnya nyampe apa yang diniatin dari dirinya. Iya. Begitu sampai sana kan kaget gurunya. Nah, justru di situ gurunya baru sadar. Ternyata nih anak menerimanya ikhlas. Itu sebagai ilmu dari guru. Walaupun kalimatnya biji nangka. Iya, biji nangka. Coba biji nangka? Biji nangka sebatok timbul sebesek. Tapi itu anak terima sebagai ilmu. Diamalin sama itu anak walaupun kagak ngerti, atas dasar cinta sama gurunya. Saking cintanya jadi nyusul. Nah, begitu di sono yang nyesel, yang merasa salah siapa? Gurunya. Buset dan anak ternyata ikhlasnya lebih ikhlas daripada yang jadi guru. Jadi gurunya belajar keikhlasan dari muridnya. Dia terima dengan ikhlas walaupun dia ngasihnya dengan tidak jiwa ikhlas, dengan emosi, tapi diterima dengan ikhlas, jadi sesuatu yang baik. Di situ gurunya nangis minta ampun dan akhirnya banyak belajar tentang keikhlasan. Makanya intinya kalau jadi pengajar tuh ikhlas dan sabar utama. Iya gitu. Jadi tantangan itu kita harus sabar jadi guru. Teman-teman channel. Kita mau jadi guru? Kagak belum Pak Ustaz. Dia udah jadi guru silat. Guru prasotan. Saya ya. Kita nggak bisa banyak ngomong Pak Ustaz. Teman channel cara sumbernya sekarang. Kalau cuma dia aja mah kita lawan. Nggak berkutik dia, kalau dekat hati nggak berkutik dia. Pak Ustaz, apa sih arti guru tuh bagi seorang Pak Ustaz? Waduh, guru itu apa ya? Penyambung secara ruh, penyambung ruh kita, untuk mendapatkan ridho Allah. Intinya begitu ya. Iya. Sebab kita nggak bisa nyari sesuatu, terutama ridho Allah, kalau kita nggak ada yang nuntun. Jadi guru itu penuntun kita. Jadi apa-apa nggak bisa sendiri Pak Ustaz. Harus ada yang ngajarin juga. Iya, ada yang ngajarin juga. Pada intinya ke sono ya. Iya. Di samping orang tua, ya guru itu suatu orang yang sangat berarti dah. Istilahnya penyambung lah buat dapat ridhonya Allah, teman-teman channel gitu. Tuh biar lempeng ngomong. Biasa kalau habis dicengin sama Abi langsung lempeng di otaknya. Habis diisiin kupingnya tadi. Sosok guru yang paling menjadi panutan bagi Pak Ustadz siapa Pak Ustadz? Yang paling berkesan ya guru yang di pondok ya, almarhum Almarhumullah Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab yang disebut dengan Dejen. Itu di samping guru-guru yang lain juga ya, yang di sini ada Ustaz Jaja Maswani yang ngajarin aneh baca Quran dari nol sampai bisa baca yang lain ya, baca Quran, baca rawi, baca lain. Banyak juga di sini ada Wa aneh sendiri, Ustaz Haji Hamdani, ada
Ustaz Haji Muhammad Jais, itu banyak guru-guru deh gitu ya, semuanya punya jasa, semuanya punya peran buat kehidupan anak. Iya, jadi gitu teman main channel. Guru sekolah juga. Jadi kita tuh kalau mau belajar nggak cuma sama satu guru ya Pak Ustadz. Ya. Jadi kita harus bisa ke sono juga, ke sini juga gitu. Belajar selagi mampu, selagi sehat. Pergi haji itu. Oh, pergi haji. Haji bisa mau ya. Bisa iya. Pak ya, Bang Robert kayak bener ya. Bang Robert dari tadi ngomong mulu tahu ilmunya dapat apa enggak. Ada apa? Ya, jangan cuma agak sedikit doang. Aduh. Jadi kita teman main channel ya, kalau ada yang mau kangen mau dengerin suara Maraus Azikro bisa di komen dah. Ya. Sip tuh, sip boleh tuh. Ya, ntar kita mainin nih di sini nih. Satu lagu atau ya 2 lagu ya Pak. Satu album dah, Satu satu album album. nggak Satu pakai. album loh. Pakai tangan palsu cuman. Satu album foto, album foto. Satu album foto cuma ada dikirim. Ustaz, pertanyaan terakhir nih, Iya, ya iya, kan? Dari tadi pertanyaanmu. Enggak, ini udah terakhir Bang Robert, ya kan? Nggak Minum enak. dulu, minum. Udah. Udah habis. Sudah habis maksudnya. Ah, ya lagi gambar lah. Kita dari tadi lagi ngurut-ngurut tenggorokan. Jangan mudah. Pesan Pak Ustadz nih buat generasi muda yang sekarang apa Pak Ustadz? Satu, jangan pernah nyakitin orang tua. Oh. Nah, itu paling penting dah, pengalaman aneh sih gitu ya. Orang tua tuh doanya, harapannya itu pasti baik-baik buat kita yang jadi anak. Yang udah nggak ada kita doain, yang masih ada kita hormatin. Gitu. Kedua, hindarin dah yang kagak perlu jangan negatif. hal-hal negatif. Jangan karena gengsi, jangan karena takut nggak ditemenin, jangan karena alasan-alasan yang kagak masuk akal jadi ikut-ikutan. Awalnya ikut-ikutan, akhirnya jadi bablas. Nah itu pokoknya pandai-pandailah milih-milih teman, milih-milih pergaulan ya gitu. Boleh nongkrong sama siapa aja, ambil yang positifnya, Iya. negatifnya dibuang gitu. Gitu. Jadi buat generasi muda yang sekarang nih, hindari hal-hal negatif, terus jangan pernah nyakitin orang tua lo, gitu Pak Ustadz ya. Iya. Kalau mau hidup lo berkah gitu. Iya. Ini kumis kagak ada begini-gini. Enggak. Kumisnya keringetan. Keringetan nih. Padahal udah pakai AC dingin. Jadi kita ya teman-teman channel obrolan sampai di sini. Kalau mau nanya-nanya tentang ke agama lagi, mau langsung ngobrol, bisa tiap malam Selasa datang ke Mushola Nurul Lisan di Gang Buaya, Kelurahan Karet Tengsin. Ketemu langsung. Kita sama-sama belajar di sini. Sama-sama betul. Sama-sama benar. Gitu. Jadi apa yang kita nggak tahu bisa tahu nanti. Insyaallah. Gitu. Tetap Pak Ustadz, walaupun 5 orang mau 4 orang, tetap masih mau ngajar teman-teman. Abi ikhlas. Ikhlas. Abi, gitu. Abi. Amin. Nah, gitu. Cuman mungkin dia yang nggak ikhlas nih. Ikhlas dagang koran. Sekarang jadi sopir. Ikhlas semuanya di bawah. Iya, ikhlas di bawah rumahnya. Cukup sekian teman-teman channel. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata dari Ustadz Sofyan, dari Bang Robert atau dari gue sendiri. Tolong dibukain pintu maaf dan sebesar-besarnya karena mau bulan suci Ramadan juga ya Pak Ustadz ya. Silakan sih. Jadi saling memaafkan gitu ya teman-teman channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.